Halo teman-teman, saya Trio Kurniawan. Ketemu lagi di 10 Minutes Filosofi bersama Petang Filsafat. Di sesi pertama ini, di pertemuan pertama, saya akan ngajak kita semua untuk belajar bareng, diskusi bareng tentang satu tema sederhana, yaitu berpikir. Di sesi pertama 10 Minutes Filosofi ini, saya sedang berada di Kota Malang, di salah satu kafe di Kota Malang. Jadi ketika saya duduk di kafe sambil minum kopi, saya kemudian menyadari satu hal, bahwa dari sekian banyak perjalanan manusia, ada satu hal dari kemampuan, dari hal yang dimiliki manusia yang kemudian jarang direfleksikan, jarang dipelajari bersama-sama. Hal sederhana yang selalu kita lakukan, yaitu berpikir. Teman-teman pernah nggak nyadari dalam 24 jam kehidupan kita, 7 hari dalam 1 minggu, setiap hari, setiap detik dalam kehidupan kita, pernah nggak sih kita bertanya seberapa sering kita menyadari bahwa kita sedang berpikir? Karena saking bahwa berpikir itu menjadi keseharian kita, menjadi bagian dari kehidupan kita, kita kemudian melihat bahwa proses berpikir itu bukan menjadi hal yang sangat prestisius, bukan hal yang sangat menarik. Kita kemudian membuat tindakan berpikir dari kehidupan manusia itu menjadi hal yang sangat sederhana. Dalam sesi ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat bahwa berpikir adalah bagian yang sangat menarik dari kehidupan manusia. Ini tentu bisa saya katakan bahwa dari sekian banyak perjalanan manusia ini, berpikir berpikir menjadi bagian yang penting membuat peradaban manusia berkembang dan maju. Saya akan menunjukkan kepada teman-teman, semoga dengan cukup sederhana, bagaimana proses berpikir itu kemudian membawa manusia bergerak maju dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Mari kita lihat bagaimana berpikir ini dalam konteks filsafat, atau perjalanan sejarah filsafat, perjalanan sejarah peradaban manusia. Teman-teman, kalau kita melihat perjalanan panjang peradaban manusia, terutama sekali lagi dari perspektif filsafat ya, kita kemudian melihat dan menyadari bahwa lahirnya pemikiran manusia, lahirnya filsafat itu dimulai dari sebuah tindakan sederhana. Saya mengajak kita untuk melihat dari definisi filsafat dulu nih, sebelum kita lihat bagaimana peradaban dari sisi sejarah dan lain-lain akan berkembang. Mari kita lihat dari pengertian pertama, yaitu kata filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia, yang kalau dipisahkan dari satu bagian ke bagian lainnya, philosophia itu artinya cintakan kebijaksanaan. Philo itu anak, cinta, sophia kebijaksanaan. Nah, ada yang menarik dari pengertian etimologis tentang filsafat ini, yaitu kata sophia. Jadi dalam dalam peradaban bangsa Yunani, mereka yang disebut memiliki kebijaksanaan itu sebenarnya bukan semata-mata kebijaksanaan dalam arti manusia. Kebijaksanaan itu dimiliki oleh para dewa. Makanya sebuah tindakan untuk mencintai kebijaksanaan, filosofia, mencintai kebijaksanaan, ada sebuah tindakan untuk mencintai bagaimana para dewa berpikir, bagaimana para dewa memutuskan, bagaimana para dewa berdiskusi, seperti itu. Jadi ketika kita mengatakan filosofia sebagai sebuah proses manusia untuk mencintai kebijaksanaan, maka di situ kita bisa katakan bahwa mencintai kebijaksanaan berarti mencintai cara berpikir para dewa. Kalau kita menggunakan istilah sekarang di mana orang-orang dengan cara pikir religiusnya, mencintai kebijaksanaan artinya mencintai bagaimana Tuhan mencintai. Itu kalau kita ngomong dari aspek religiusnya, bagaimana Tuhan berpikir. Kita nggak akan pernah bisa menjadi seperti Tuhan, kita nggak akan pernah bisa menjadi seperti dewa, tetapi kita bisa berperilaku, bertindak, berpikir sebagaimana Tuhan berpikir. At least mendekati, kita mengarah ke situ. Perjalanan untuk mencintai kebijaksanaan itu perjalanan yang tidak akan pernah berhenti, tetapi kita akan berupaya terus-menerus untuk mendekati ke arah situ. Nah teman-teman, dari definisi sederhana tentang filosofia, mencintai kebijaksanaan, kita akhirnya mengetahui bahwa proses mencintai kebijaksanaan adalah proses untuk berkembang, untuk menjadi sempurna. Tidak ada ujungnya, tetapi terus proses yang berjalan. Sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, berfilsafat artinya mencintai kebijaksanaan. Mencintai kebijaksanaan artinya manusia dengan seluruh dayanya, seluruh dirinya itu mencoba untuk menjadi bijak sebagaimana para dewa bijak. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah pertanyaannya adalah tools apa, alat apa yang digunakan manusia untuk menjadi bijak.
alat yang digunakan manusia untuk menjadi bijak adalah akal budinya. Ini yang seringkali teman-teman kita abaikan untuk melihat. Akal budi manusia menempati peran yang sangat penting untuk menjadi bijak. Nah, akal budi manusia itu hanya bisa berfungsi jika digerakkan oleh satu hal. Jika dipicu oleh satu hal. Dan ini menjadi kunci dari proses berpikir manusia, proses kreatif manusia, proses inovatif manusia. Akal budi manusia dipicu oleh yang namanya pertanyaan. Dengan bertanya, kemudian akal budi bekerja, daya manusia bekerja. Pertanyaan dipicu oleh keheranan. Mengapa begini, mengapa begitu, mengapa manusia tidak bisa terbang, mengapa manusia tidak bisa menyelam lebih lama. Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu memunculkan inovasi tentang pesawat, tentang kapal selam, dan lain-lainnya. Mengapa manusia dari tempat yang satu ke tempat yang berbeda, berbeda tempat yang jaraknya jauh, tidak bisa saling berkomunikasi? Maka muncullah telepon, muncullah internet, dan lain-lain. Nah, kalau kita balik melihat perjalanan lahirnya filsafat, filsafat sendiri lahir dari sebuah keheranan. Saya ambil contoh satu sederhana dari kisah satu filsuf tertua dalam perjalanan sejarah filsafat barat, yaitu Thales. Ketika Thales lahir, kemudian belajar bertumbuh, dia bertanya, dia heran tentang mitos yang terjadi di kalangan bangsa Yunani pada saat itu tentang dewa-dewa yang bisa menangis, bisa marah, dan lain-lain. Dia bertanya, ketika dewa-dewa bisa menangis, bisa marah, bagaimana mungkin dewa-dewa itu kemudian bisa menciptakan alam semesta? Karena sebenarnya sebelumnya Thales itu bertanya ketika dia berada di pinggir pantai di dekat rumahnya, dia melihat melihat laut yang sedemikian megah itu, dia bertanya dari mana segala ini berasal, dari mana bumi berasal, dari mana air berasal, dari mana semesta berasal. Rasa-rasanya menurut Thales dia tidak meyakini bahwa para dewa bisa menciptakan itu semua, karena dewa sibuk dengan perdebatannya, dengan perkelahiannya, dengan kemarahannya, dengan kesedihannya, dan lain-lain. Nah, Thales kemudian berpikir dengan sebenarnya sangat sederhana, bahwa ketika di hadapannya ada laut yang sedemikian luas, dia berpikir bahwa alam semesta berasal dari air. Mungkin bagi kita, apa yang ditemukan oleh Thales ini menjadi hal yang sangat lucu, sangat sederhana banget. Tetapi lihatlah bahwa Thales kemudian dengan akal budinya mencoba mencari asal mula segala sesuatu, sehingga dia mengatakan bahwa alam semesta, segala sesuatu berasal dari air. Di bumi ada air, di tanah air, di tubuh manusia ada air. Teman-teman, saya tidak hendak mengatakan bahwa berpikir menjadi satu-satunya gerbang untuk manusia maju dan berkembang. Ada banyak hal lain, ada aspek emosional, spiritualitas, sosial, dan lain-lain. Tetapi yang ingin saya sampaikan dari video ini adalah dengan berpikir kemudian kita bisa melakukan banyak hal, berkembang banyak hal. Jika berpikir yang merupakan aspek mendasar dari cara pikir, dari perilaku manusia, tindakan manusia saja tidak bisa kita kembangkan, bagaimana kita bisa berinovasi, bagaimana kita bisa berkreasi. Tapi ada satu hal yang penting, berpikir hanya mungkin dipicu oleh sebuah keheranan, sebuah pertanyaan. Karena itu pesan saya, jangan hentikan orang-orang untuk bertanya. Kalau kamu adalah seorang guru, jangan biarkan muridmu diam. Jika kamu adalah seorang dosen, ajaklah mahasiswamu bertanya. Jika kamu seorang pemimpin, berikan ruang kreativitas bagi timmu jadi anggotamu. So, selamat berpikir, selamat berfilsafat.